Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika buat nemenin kalian yang lagi sekolah online nih. Kalian udah siap belum? Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk ke teka-teki pertama. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang wanita pemilik toko butik bernama Dinda guys. Ia mau berangkat ke tokonya karena ada masalah di sana. Setelah beberapa jam kemudian ada seorang karyawan yang berteriak minta tolong karena ia melihat bosnya Dinda udah tewas terbunuh di ruangannya tuh. Karena panik, karyawan yang lain langsung menelpon polisi untuk menyelidiki kasus ini. Saat diselidiki, polisi mencurigai 3 karyawan yang lagi bekerja di hari itu. Tapi ketiganya nggak ada yang ngaku dan mengatakan kalau mereka bukanlah pelakunya. Lila, karyawannya, mengatakan, "Saya mana tahu tentang kejadian itu, Pak. Saya di sini cuma bekerja sebagai pramuniaga. Aku justru kaget saat aku mau masuk ke ruangannya Bu Dinda, aku udah melihatnya tewas di lantai, Pak. Jadi bukan aku pelakunya." Rian, satpamnya, bilang, "Aku juga bukan pelakunya, Pak. Aku di sini hanya bekerja sebagai satpam. Aku cuma melihat Bu Dinda saat ia datang tadi pagi. Tapi setelah itu aku udah nggak melihatnya lagi. Aku kira dia udah pulang, Pak." Dodi, manajernya, mengatakan, "Aku juga nggak tahu soal kejadian itu, Pak. Bu Dinda emang jarang datang ke tokonya. Jadi akulah yang mengurus toko ini. Tapi tadi ia bilang kalau ia mau ke sini karena ada masalah dengan karyawannya Lila. Dan aku dengar Bu Dinda marah-marah ke dia, Pak." Dari ketiga pernyataannya, menurut kalian siapa ya pelakunya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, kamu udah tahu siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah Lila guys. Karena kalau kalian dengar pernyataan dari manajernya Dodi, sebelum kejadian Bu Dinda lagi marah-marah sama Lila dan mau memecatnya tuh. Mungkin karena nggak terima, Lila jadi membunuhnya ya. Hayo, tadi kamu jawabnya siapa nih? Kasih tahu kita di kolom komentar dong. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada seorang anak kecil introvert yang bernama Ninis. Saking introvertnya, ia nggak mau berdekatan dengan yang lain selain ayah dan ibunya. Pada pagi hari, ayah dan ibunya berpamitan mau pergi dan nggak mengajak Ninis. Saat ayah dan ibunya pulang, mereka kaget banget karena melihat anaknya Ninis udah tewas di kamarnya. Karena panik, ia pun langsung menelpon polisi. Polisi datang dan menyelidiki kasus ini. Polisi pun mencurigai 3 orang yang bekerja di rumah itu adalah pembunuhnya. Polisi langsung memanggil ketiga orang itu dan bertanya, "Saat ayah dan ibunya Ninis pergi, apa yang kalian lakukan?" Chefnya mengatakan, "Hari ini aku lumayan sibuk, Pak. Aku masak dan menyiapkan makan untuk Ninis. Belum lagi aku juga harus masak untuk Tuan dan Nyonya saat dia pulang." Pembantunya mengatakan, "Hari ini juga lumayan sibuk, Pak. Aku membersihkan seluruh ruangan di rumah ini, tapi sebelumnya tadi pagi aku membuatkannya es krim dan menaruhnya di meja kamarnya. Tapi sampai sore hari gini, Ninis belum makan es krimnya, Pak." Supirnya bilang, "Hari ini aku emang lagi nggak terlalu sibuk, Pak. Soalnya ayah dan ibunya Ninis lagi pergi bersama dan menyuruhku untuk di rumah aja. Jadi aku cuma membereskan garasi dan kamarku aja." Dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya pelakunya? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu ada yang bisa jawab gak? Jadi kalau kamu teliti, pelakunya adalah pembantunya tuh. Karena ia bilang kalau ia tadi pagi membuatkan Ninis es krim, tapi kalau kamu lihat sampai sore es krimnya masih utuh tuh. Harusnya kan kalau udah seharian pastinya udah cair ya. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang nenek tua yang kaya raya guys. Dia tinggal di sebuah rumah dan tinggal bersama dengan orang yang bekerja di rumahnya. Pada siang hari ada seorang kurir yang datang mau nganterin barang buat nenek itu. Tapi nenek itu nggak membuka pintunya guys.
Karena khawatir, kurir pun langsung nelpon polisi untuk minta bantuan. Kemudian polisi datang dan langsung mendobrak pintu rumahnya. Polisi menemukan nenek itu udah nggak bernyawa di dalam kamarnya. Polisi pun langsung bertanya kepada 3 orang yang dicurigai adalah pelakunya tuh. Kurirnya bilang, aku udah kenal banget sama si nenek pak, karena nenek ini sering banget membeli barang lewat online shop. Kebetulan aku selalu mendapat pekerjaan untuk mengantarkan barang ke rumahnya. Tapi biasanya nenek langsung membukakan pintu. Tapi tadi ia nggak keluar rumah sama sekali, jadi aku nelpon bapak. Pembantunya mengatakan, aku baru aja membersihkan kamarnya dan saat aku lihat dia masih baik-baik aja pak. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi sama nenek, soalnya tadi aku melihatnya lagi tidur di kamarnya. Anaknya mengatakan, aku adalah anak satu-satunya dari ibuku pak. Aku juga kaget banget kenapa ia bisa tewas terbunuh. Soalnya hari ini aku lagi libur kerja dan aku baru bangun tidur kesiangan. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Kalau melihat dan mendengar dari pernyataan orang tersebut, menurut kamu siapa ya pelakunya? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu ada yang bisa jawab gak? Jadi pembunuhnya adalah pembantunya tuh. Karena ia berbohong kalau ia baru membersihkan kamar si nenek ya. Padahal kalau kamu lihat kamarnya masih berantakan tuh. Hayo, kamu bisa jawab gak tadi? Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang wanita yang lagi mau pulang guys. Tapi di perjalanan ada orang yang mau mencopet tas yang ia bawa. Karena pencopet langsung kabur, wanita itu langsung nelpon polisi. Polisi datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu bilang, tadi ada yang mencopet tasku pak, tapi aku nggak sempat ngeliat wajahnya. Cuma kayaknya tadi dia terluka karena tergores besi dan dia langsung pergi ke arah taman. Gak lama polisi menemukan dan mencurigai 3 orang yang ada di taman tuh. Orang pertama bilang, dari tadi aku di sini dan gak kemana-mana pak. Aku lagi nunggu pacarku yang udah janjian. Tapi udah 1 jam aku menunggunya dan ia belum datang juga. Mungkin karena sibuk, aku jadi tetap menunggunya deh. Orang kedua mengatakan, aku datang ke sini bersama adikku pak. Aku lagi nemenin dia yang lagi bermain di sini. Mana mungkin aku mencopet tas milik ibu itu. Orang dari tadi aku di sini kok bersama adikku. Orang ketiga mengatakan, aku mana tahu kejadian itu pak. Aku aja baru sampai di taman ini. Soalnya sore ini akan ada acara sirkus di taman ini pak. Jadi karena gak mau ketinggalan, aku menunggu dari sekarang. Dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya yang telah berbohong? Coba bantu aku dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Jadi pelakunya adalah orang yang ini guys. Karena kalau kamu teliti di tangan orang itu ada bekas luka darah yang masih baru ya. Si wanita juga mengatakan kalau pencuri terluka karena tergores besi kan ya. Hayo, ada nggak yang jawabannya sama kayak aku? Wah, kalau sama hebat banget nih kamu. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, apa ya guys jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang lagi menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang mana sih penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling rumit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu kita di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!